Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi di Keliling Indonesia untuk edisi hari ini. Kita akan membahas tentang nasi daun jeruk. Nah, ini sebagai salah satu kuliner khas Nusantara yang sekarang begitu terkenal ya. Dan menjadi santapan dari para pecinta kuliner. Kita akan membahasnya bersama dengan seorang foodies atau pecinta kuliner tanah air. Beliau adalah Ibu Diana Mustafa yang sekarang sudah hadir di studio Voice of Indonesia. Baik, selamat datang Bu Diana. Iya, sehat kabarnya Bu ya? Saya sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Sudah lengkap sepertinya dengan apa yang dibawa ini. Contoh dari nasi daun jeruknya. Ini pertama kali on air Bu? Iya pertama kali, jadi belum pengalaman. Oke, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Pasti di restoran Ibu sibuk sekali ya dengan pembeli kalau sudah pagi-pagi seperti ini. Iya lumayan sih, kita kayak banyak ibu-ibu sambil nungguin anak ke sekolah, dia mampir ke restoran kita gitu. Oh, oke. Bisa juga untuk bekal sekolah pastinya ya. Iya betul. Untuk bekal ibu-ibu anaknya. nongkrong, terus mereka nongkrong nungguin anaknya ngopi tempat kita. Apa dekat dengan sekolah juga tempatnya? Iya dekat Lab School, SMP 11, SMP 19 tuh dekat. Oh, ini di daerah Jakarta Kita Bu ya? di daerah Majestic. di Majestic Jalan Jakarta. Kunci, iya. Oke, nasi daun jeruk. Nah, kalau saya sendiri ya Bu, terus terang baru pertama kali ini mendengar dan melihat langsung nih nasi daun jeruk itu seperti apa. Nah, pendengar ingin tahu dulu nih tampilan dari nasi daun jeruk. Tampilannya. Seperti apa sih? Kayak gini nih Pak. Oh, itu ya. Wah, Ya, ternyata ada nasi. Ada lauk-lauknya, lengkap nih Pak lauknya. Komplit itu ya, paket komplit ya Bu ya? Ada ayam, proteinnya ada 3, ada pendampingnya, ada sayurnya juga. Bisa disebut. Terus ada sambal mata. Ini Pak, ini kan nasi daun jeruk. Kalau ini dendeng balado. Ini cumi cabai hijau. Kalau ini keripik kentang balado. Oh ya? Terus ini ayam bakar. Kalau ini Pak ada remet nangka. Jadi nangka dicacak, dikasih teri Medan. Oh, nangka itu ya? Iya, nangka Pak. Dari jauh seperti kayaknya jantung pisang gitu. Jantung tapi nangka. Oh, nangka ini ya? sambal mata, sambal dari Bali. Kayak gini Pak. Iya, itu paket komplit. Satu porsi itu seperti itu ya? Iya, satu porsi seperti ini. Dari tampilannya udah menggugah selera nih Bu. Iya. Pengen rasanya langsung mencicipi Langsung tapi. makan ya Pak. Enak banget nih Pak, bener. Iya, oke. Langsung kenyang. Iya, benar-benar. Ini porsi untuk makan siang atau sarapan atau seperti apa biasanya? Makan Bu? siang. Makan Kita siang ya? kebanyakan sih tamunya makan ini tuh untuk makan siang. Kita juga ada catering sih Pak. Jadi kalau catering ini menampilkan ini lauk ini semua. Oke. Ini sebetulnya dari daerah mana sih Bu Diana? Sebenarnya ini sih nggak ada daerah mana, campur-campur. Jadi kita modifikasi sendiri. Kayak misalnya dendeng balado kan dari Padang. Iya. Kalau cumi cabai hijau tuh Sunda ya. Oh ya. Ayam bakar itu dari Bali, karena ayam bakar bumbu Bali. Kalau keripik dendeng balado kayaknya Betawi ya. Iya. Kalau nangkanya dari Sunda. Sambelnya dari Bali. Wah, berarti ini nasi daun jeruk Nusantara. Oh, gitu ya. Ya ini Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ya, Bu Diana ya. Aduh, seru banget ya. Kalau ngelihat dari sepiring nasi daun jeruk ini aja sudah menggambarkan betapa indahnya Nusantara. Karena bisa bersatu dalam satu piring ya, Bu? Betul Pak. Jadi pertama kali fokus ke kuliner yang satu ini sejak kapan sih, Bu? Kita tuh bukanya tahun 2013. Jadi udah 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun kita buka. Terus kita berjualan, emang pertama kali nasi yang kita jual itu nasi daun jeruk. Terus mulai tuh banyak yang varian-varian yang lain. Yang ikut-ikut. Oh, yang ikut ibu juga. Ada jual nasi daun jeruk juga. Nah, kita juga menjual makanan seluruh Indonesia, kayak ada empek-empek, ada yang dari Betawi lupis. Pokoknya seluruh Indonesia yang benar-benar favorit kita coba buat dan kita coba jual. Oh, gitu. Tidak hanya nasi daun jeruk. Cendol gitu, cendol ada juga. Cendol nangka gitu. Kita jadi menjual yang agak-agak khas Indonesia, kita kurasi dulu ya. Ini
cocok nggak nih untuk dijual, peminatnya banyak nggak? Kalau nggak banyak kita stopin, kalau banyak kita buat lagi. Gitu. Kenapa makanan atau kuliner Nusantara tidak Western atau Karena kebetulan fast food atau apa? Indonesia tuh lebih beraneka ini ya menunya ya. Iya, Terus iya. kita bisa gampang sekali modifikasi, misalnya kayak rendang bisa dengan bermacam-macam lauk, bisa ayam, bisa even telur pun kita bisa rendang gitu. Jadi kita mau yang berbeda aja, kayak misalnya kalau restoran Manado kan khusus Manado gitu kan, atau Jawa Timur. Kalau kita enggak semua, jadi semua kalangan bisa menikmati makanan kita. Baik, balik lagi ke nasi daun jeruk. Daun jeruknya ini yang membedakan dengan nasi yang lain ya. Iya. Daun jeruk apa ini, Bu? Jeruknya jeruk purut, jadi kita potong-potong dulu tipis, baru nasinya tuh udah kita bumbui, terus dikasih bawang goreng sama daun jeruk itu kita aduk. Nah itu yang membuat rasa daun jeruknya tuh berasa banget. Rasa, Jeruknya, aromanya, jadi berasa gitu. Karena nasinya juga bukan nasi putih biasa, karena nasinya udah kita bumbui dulu, baru diaduk. Beda Jadi dengan agak nasi uduk atau yang lain? Beda, bumbunya beda. Oh. Beda banget. Khas banget lah pokoknya ya. Iya. Orang juga banyak sih yang membuat nasi daun jeruk kayak beda. Tapi emang setiap restoran atau setiap catering itu beda-beda rasanya. Kalau menurut saya ya, ada yang rasanya seperti ini, ada yang digoreng, ada yang dikukus gitu. Iya. Macam-macam. Kalau nasi daun jeruknya Bu Diana, itu bumbunya apa aja? Saya sih ada bumbu kayak penyedap gitu ya, kayak biasanya rempah-rempah yang kita kasih. Terus kita masak dengan beras itu, baru setelah matang baru kita campur dengan daun jeruk. Oke, jadi rahasianya di rempah-rempahnya ya? Rempah-rempahnya. Tapi itu rahasia ya rempah-rempahnya apa? Itu pada jual semua Pak. Oh gitu ya? Iya. Pasti ada di Makanya yang beda-beda, dirasain. rasanya tuh beda-beda sih. Ada yang digoreng, ada yang orang tuh nasi daun jeruk hanya nasi putih dikasih daun jeruk aja ada. Tapi ini khasnya kita sih, rasanya rasa restoran saya banget gitu. Khas ya, Khas khasnya banget, restorannya Bu Diana. Iya. Nama restorannya apa sih? Namanya Gemulai Wow, restoran. Iya. Gemulai ya? Gemulai Pak, benar. Seperti ownernya ya, Dulu seperti pemiliknya yang dulu Gemulai kita juga. Di Palima Polim kita pindah, kita kolaborasi dengan kopi. Jadi kita sekarang namanya Dua Mata by Gemulai. Oh. Jadi ada kopinya, ada restoran Gemulainya. Kita kolaborasi. Kalau boleh tahu ini semua Bu Diana yang artinya melakukan tadi inovasi, modifikasi dan memikirkan hal-hal yang lain tadi seperti kopi dan lain sebagainya. Kebetulan kalau kopi sih saya ada partner sendiri ya. Jadi dia lebih jago di kopi. Jadi kita berkolaborasi seperti itu. Untuk restorannya. Bagus sih Pak yang sekarang tuh baru buka 3 bulan deh gitu. Iya. Karena kita sejak pandemi tutup. Ya. Terus kita baru mulai lagi pas udah agak ekonomi udah agak mulai membaik lagi ya. Iya. Dan ada pendengar kita nih yang baru bergabung lagi juga Bu. Pengen tahu nih tampilannya, pengen diangkat lagi katanya. Pengen dilihat lagi nih tampilannya. Wow. Ini lengkap biasa nih ya. Bu. Iya. Bisa diulang lagi nih Bu. Apa aja itu? Nasinya ini nasi daun jeruk. Lauknya ada dendeng balado. Dendeng balado. Cumi cabai hijau. Ini keripik kentang balado. Ini sambal matang. Sambal matah ya. Ini rembat nangka. Terus ini ayam bakar bumbu Bali. Oke, jadi di ini lagi Bu, daerah-daerahnya sebutin lagi nih. Kalau ini Padang ya Pak ya, udah pasti Padang. Kalau cumi cabai hijau tuh biasanya sih Sunda ya. Kalau keripik kentang agak-agak berbau Betawi. Kalau sambelnya sambal bata Bali. Kalau rembat nangkanya ini Sunda. Kalau ayam bakar bumbu Bali. Oh, ini lengkap. Jadi Nusantara ya. Nusantara. Nasi daun jeruk Nusantara ala Ibu Diana. Gemulai Resto Pak. Gemulai Resto. Kasih Indonesia banget nih. Kelihatan nggak?
Iya. Ini Ibu ada pertanyaan di akun Instagram Voice of Indonesia, VOI__official dari Mariati Jaya. Asal usul nasi daun jeruk dari mana sih, Bu Diana? Kalau kita sih, saya nggak tahu ya kalau karena di Aceh itu ada. Tapi kita sih dari Jawa sih. Saya tuh cuman kayak kayaknya kalau misalnya pakai daun jeruk tuh lebih enak gitu loh. Saya nggak tahu asalnya tuh dari daerah mana, saya nggak tahu. Cuman kita Pasti Indonesia ya? Indonesia, iya. Cuman kan kayak nasi gurihnya itu kan di setiap daerah tuh ada. Betawi juga ada, Sunda ada, Padang pun ada kalian nasi itu. Jadi agak mirip dengan nasi uduk. Cuman tinggal kita tambahin bawang sama daun jeruk. Itu Untuk yang aslinya sendiri kita sih nggak mikirin gue mau ikutin dari Aceh atau mau ikutin dari Surabaya, enggak. Kita emang bener-bener yang ya modifikasi sendiri aja. Yang pasti cocok untuk lidah Nusantara ya? Indonesia, iya. Indonesia. Tapi kalau orang luar negeri kira-kira kalau makan ini senang juga? Betul, orang bule banyak yang suka ini. Oh. Yang suka ini karena kayak misalnya kantor-kantor tuh banyak, kalau misalnya tamu bule datang, dia suka catering sama kita dan mereka suka. Terus kalau misalnya tamu-tamu kita yang dari luar negeri mau Indonesia, ya udah ke restoran kita aja. Nah, mereka suka nih makanan ini. Iya. Gitu, yang kayak kan ini kan rempah-rempahnya banyak ya. Iya. Makanan kita tuh rempah-rempahnya banyak. Ini mereka suka dan kita juga nggak pelit bumbu. Jadi harus berasa gitu loh dengan bumbunya. Oke, mungkin juga kalau orang-orang ekspatriat gitu ya dari kedutaan, iya suka makan juga. Suka, iya. Di Gemulai Resto ya. Gemulai, iya, kemarin juga kebetulan ada tamu keluarganya temen baru datang, keluarga dari Amerika, langsung dibawa ke sini dan mereka senang banget karena kan mau apa aja ada, empek-empek ada, tekwan ada, terus mau masakan apa rawon dari Surabaya kita juga ada. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Kalau wisatawan Nusantara atau wisatawan dari mancanegara tiba di bandara terus ngeklik alamatnya di mana itu? Itu kita Jalan Kerinci 3 nomor 9 di dekat Majestic. Oke, jadi bisa langsung menuju ke situ ya. Betul. Bu, kan ada juga nih nasi daun ketumbar ya. Ada nasi daun apalagi gitu. Kita sih nasi ada dua ya. Apa bedanya dengan kalau nasi daun kita kan ada dua, nasi daun jeruk sama nasi kecombrang. Perbedaannya cuma karena yang satu pakai daun jeruk, satu lagi pakai kecombrang. Untuk kecombrang, bunga kecombrang tuh kita chopper ya, kita potong kecil-kecil, diaduk sama nasinya. Untuk nasinya sama, nasi dasarnya itu sama nasi daun jeruk, cuman perbedaannya adalah kalau nasi daun jeruk pakai daun jeruk, kalau kecombrang pakai daun kecombrang. Bunga kecombrang sih sebenarnya sih Pak yang warnanya pink-pink itu kan. Beda itu ya variannya. Rasanya juga beda sih, beda banget. Terus toppingnya juga beda juga. Toppingnya kita beda. Karena kalau kecombrang tuh ada udang pete beladonya, ada itunya juga dagingnya juga kita empah-rempah. Jadi macam-macam lah kita macam-macamin bumbunya, lauknya beda dengan daun nasi daun jeruk. Oke. Nah, kalau persoalan sambal ini kan kalau bagi orang Indonesia ini pengaruh sekali ya. Cocok enggaknya dengan nasinya begitu. Apa harus sambal matah atau kalau sambal yang lain gimana? Kita kita sih kalau nasi kecombrang itu kita sambalnya sambal mangga. Jadi mangga kita serut, kita kasih, tapi sama sih sebenarnya. Jadi mangga kita serut dicampur dengan sambal kecombrang. Cuman perbedaannya itu aja. Oke. Cuma ada mangganya gitu aja. Ini kalau nyebutkan nama-nama seperti daun kecombrang, mungkin pendengar kita di daerah yang mendengarkan ini kurang begitu mengenal nih Bu. Kita juga di-relay nih kan. Siaran kita di-relay oleh RRI Perbatasan, RRI Nunukan, RRI Batam, RRI Entikong, RRI Bengkalis.
pada dengerin kita nih Bu, pada nonton juga. Jadi mungkin bisa disebutkan lagi tadi bumbu-bumbu yang digunakan di dalam seporsi itu apa aja Bu? Rempah-rempahnya yang bumbu ininya, bumbu ininya. Iya. Ini lauk-lauknya. Lauk-lauknya. Kalau dendeng balado kan udah tahu ya pasti cabai merah. Kalau ini cumi cabai hijau. Ini sama sih Pak, ini cuma ini keripiknya keripik balado. Kalau ini ayam bakar madu. Kalau ini nangka kita cacak, tambahin teri Medan, ditumis gitu biasa. Dicampur dengan teri Medan ya? Iya, kalau ini kan biasa ya Pak, bawang sama cabai. Gitu. Ya, yang baru bergabung silakan ya, dinikmati dulu tampilannya dulu ya sebelum datang ke restonya Bu Diana nih. Iya nih enak. Nasi daun jeruk pelopor ya Bu dari 10 tahun yang lalu ya, 2013. Meskipun diikuti oleh yang lain tetapi punya cita rasa yang kita khas. Sih bukannya kita yang pertama ya, banyak sih, cuman kita waktu itu yang pertama kali kita jual adalah nasi daun jeruk gitu. Nasi daun jeruk sebagai menu utamanya ya Bu ya. Iya. Oke, ini ada juga yang bergabung nih, akun Bermalam di Alam. Ada jenis beras nasi tertentu nggak yang cocok untuk dimasak nasi daun jeruk? Enggak sih, beras apa aja bisa. Oke. Cuman emang kita kalau nasi daun jeruk itu harus nasi yang agak perak ya, bukan yang lembut banget. Oh, tidak terlalu. Iya, enggak terlalu pulen. Oke, jadi memang itu juga harus dipikirkan juga ya berasnya yang cocok ya Bu ya. Tapi kalau Ibu selalu pakai itu? Ya, pakainya. Jadi kita agak kita campur ya nasinya. Wah, banyak respon nih Bu di medsos. Pada pengen. Mungkin tertarik sama ini ya Pak. Tampilannya ya. Tampilannya. Baik Bu. Nah, tapi kalau dari sisi yang lain yang menjadi keunikan dari nasi daun jeruk adalah ini menu Nusantara yang menggabungkan dari berbagai daerah ya Bu ya. Dan yang paling terlihat cita rasanya adalah di nasinya ya Bu ya. Iya, di nasinya. Nasi kita aromanya juga ke apa? Benar-benar berasa, aromanya juga kecium banget itu nasi daun jeruknya dengan bawang gorengnya itu Pak. Oke. Nah, kalau topping-topping itu kan mungkin ada ininya sendiri lah, prosesnya sendiri ya. Masing-masing sudah banyak juga orang tahu tadi ya, seperti misalnya apa tadi cumi sambal hijau dan lain-lain. Tapi kalau khusus nasi daun jeruknya bisa dijelaskan tidak prosesnya, proses memasak dari mulai berasnya sampai jadi nasi daun jeruk seperti kita ini? Sih seperti biasa aja Pak ya, kita pakai rice cooker. Jadi bumbu yang kita udah racik yang rahasia itu kita masukin ke rice cooker. Setelah jadi udah seperti biasa kayak kita lagi masak nasi duduk. Setelah itu baru digabungin dengan bawang goreng dan nasi daun jeruk, tinggal diaduk aja seperti itu. Jadi tidak harus tradisional ya, misalnya pakai kayu bakar masaknya enggak? Ini malah pakai rice cooker seperti biasa. Nggak yang harus mesti pokoknya seperti masak nasi biasa aja. Malahan orang banyak yang suka digoreng Pak. Jadi macam-macam sih. Ada yang pakai nasi goreng, kayak buat nasi goreng terus dikasih kasih daun jeruk. Ada juga yang seperti itu. Rasanya sih nggak beda jauh sih Pak. Nah, Bu Diana ketika membuat modifikasi ini dulu ya, ada semacam pesan yang ingin disampaikan nggak untuk para penikmat nasi daun jeruk Ibu? Apa? Selain cita rasanya yang enak. Kalau saya sih gini, kalau kita kan kalau mau makan tuh kan harus ada maunya saya mau ini, saya mau itu. Nah, di nasi daun jeruk saya ini semuanya udah ada gitu loh. Kayak cumi cabai hijau, yang kepengen cumi cabai hijau udah ada, ayam bakar udah ada, terus dendeng balado udah ada. Kayak gitu. Jadi nggak perlu yang kayak kalau kita mau makan di warteg kan saya mau makan nasi sama cumi gitu kan. Ini semua udah ada, 5-5-nya udah ada. Jadi pesannya satu aja, nasi daun jeruk. Iya, nasi daun jeruk dikasih banyak. Banyak gitu.
Semua ada. Iya. Nah, kayak jadi gitu. nggak perlu mesen Nggak masing-masing mungkin, gitu iya, ya. Nasi cumi apa-apa gitu kan. Kita udah pikirin banget asinnya, harus ada asin, ada manis, ada yang kering gitu. Jadi kalau kita gabungin baru berasanya enak gitu. Ya, ya. Dan dari sisi gizi juga Bu ya lengkap ya? Iya. Karbonya ada, protein iya, karbonnya ada, proteinnya ada. Pendampingnya juga ada sayurnya juga ada. Jadi udah nggak usah mikirin lagi harus pakai sayur apa, harus lauknya apa. Ini udah lengkap nih Pak kayak gini. Asik ya. Iya, iya. Oke, jadi sekali lagi bagi yang minat itu bisa langsung merasakan ya Iya. sensasi dari nasi daun jeruk Iya. ala Bu Diana Mustafa Iya. di Jalan Kerinci 3, nomor 9, dekat Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. nama restonya Bu. Namanya Dua Mata by Gemulai. Oke, terakhir Bu, pesan-pesan untuk pendengar Voice of Indonesia nih yang mendengarkan dan menonton tayangan kita apa? Apa ya? Kita tuh harus mencintai makanan Indonesia, jangan sok-sok spaghetti atau apalah gitu ya, salmon. Karena makanan Indonesia tuh banyak banget ragamnya dan banyak banget yang kita bisa gali. Kayak daging, ayam itu tuh kita bisa masak dengan berbagai macam rasa dengan bumbu yang asli Indonesia. Asik. Cintailah makanan Indonesia. Cintailah makanan Indonesia, itu pesennya ya, Ya, betul. yang paling penting. Dan semua yang dilakukan tidak terlepas dari kecintaan kita terhadap Iya, betul, bangsa Pak. Indonesia ya. Melalui Iya. makanan ternyata bisa juga ya Bu ya. Iya, karena nggak kalah kok enaknya sama makanan. Kalau makanan Itali, makanan apa gitu ya, Prancis emang enak sih. Cuman kayaknya ini lebih enak lagi kalau menurut Lebih saya. enak lagi. Kalau menurut saya, Pak. Jadi kalau mereka bisa mengklaim enak, kalau makanan Indonesia enak banget. Enak banget. Gitu ya, bedanya. Saya tidak pernah mengenal enak, harus enak banget. Nggak boleh tidak enak, harus enak dan enak banget. Gitu ya Bu ya. Baik, Bu Diana Mustafa, terima kasih Iya, sudah hadir di terima studio kasih. Voice of Indonesia. Sukses dengan Terima kasih, nasi Pak. daun jeruknya ya Pak, Terima Bu Diana ya, dan juga Iya. menu-menu yang lain ya. Menu-menu yang lain banyak. Silakan mampir Oke. ke restoran saya, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan Oke, Pak. Bu Diana ya. Iya. Pendengar, demikian tadi Keliling Indonesia bersama Ibu Diana Mustafa. Kita membahas tentang nasi daun jeruk di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.